Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lah maba. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan hingga hari ini, dan salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insyaallah syafaat beliau akan sampai kepada kita semua. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil daripada diklat yang alhamdulillah beberapa pekan lalu saya ikuti, yakni tentang pengembangan kurikulum prototipe bagi sekolah ataupun madrasah. Ya, sebelumnya kurikulum prototipe ini dirancang oleh pemerintah dalam rangka membantu pemulihan pembelajaran di masa pandemi, salah satunya. Tujuannya adalah bagaimana meramu sedemikian rupa proses pembelajaran yang nantinya akan diterapkan oleh madrasah ataupun sekolah itu menjadi lebih simpel, tetapi hakikat tujuan daripada pembelajaran itu tetap tercapai. Ini kita lihat ada satu benang merah daripada pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia, yang salah satunya kurikulum prototipe itu adalah melanjutkan pengembangan kurikulum sebelumnya, termasuk dari orientasi holistik, kompetensi ataupun kontekstual dan personalisasi. Karakteristik dari kurikulum prototipe ini, yang pertama sebagai yang saya bilang tadi adalah mendukung pemulihan proses pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum ini berbasis soft skill dan pengembangan proyek. Jadi siswa nantinya itu akan diarahkan dalam setiap komponen pembelajarannya itu lebih kepada bukan cuma sekedar materi, tetapi langsung kepada praktek, langsung dipraktekkan. Jadi tidak hanya serta menyampaikan materi 1-2 materi KD1 disampaikan, tetapi tetap di setiap KD itu ada poin dalam praktek atau tindakan yang harus dia lakukan. Kedua, itu fokus pada materi esensial, materi-materi pokok, yang tentunya sesuai dengan program pemerintah itu cenderung kita kedepankan yang namanya literasi dan numerasi. Yang ketiga itu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Barangkali ada murid kemampuan literasinya kurang, tapi dia jago di numerasi. Kemampuan bercakap-cakapnya atau berbahasanya kurang, tetapi jago dalam hal menghitung. Itu diarahkan ke situ. Tapi makanya kita dalam kegiatan proses pembelajaran itu tidak hanya ketika melihat ada yang siswa yang dia aktif, tetapi ketika diujikan dalam ujian tes, misalnya teks tertulis, dia lemah di situ. Tetapi ketika dia prakteknya tinggi. Nah, ada siswa-siswa yang seperti itu, dan itu yang harus kita pilah, mana siswa yang memang betul-betul kemampuan prakteknya tinggi, mana siswa yang betul kemampuan daripada kontekstualnya tinggi. Nah, ini pertama, fokus dari kurikulum prototipe itu adalah pengembangan karakter. Ada kurang lebih 7 tema yang perlu dikembangkan dalam modul pengembangan proyek. Yang pertama ada bangunlah jiwa dan raganya. Ini kalau kita lihat lebih kepada materi-materi umum ya. Nah, tetapi semuanya tentu ada kesinambungan, ada hubungan satu sama lain. Kurang lebih ada 7. Nah, ini ada satu model pembelajaran yang sudah dibagi menjadi beberapa jam pelajaran, yang
kemarin sempat disampaikan. Yang pertama adalah pengenalan feel. Jadi dalam satu proses pembelajaran 45 sampai 60 jam pembelajaran itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu pengenalan, pemetaan masalah, aksi, dan evaluasi. Jadi semua terinci sesuai dengan proses yang harusnya ditetapkan oleh masing-masing guru. Kedua, fokus pada materi esensial. Jadi kurikulum prototipe itu berfokus pada materi esensial di tiap pembelajaran untuk memberikan ruang ataupun waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi. Yang terakhir, yang ketiga itu karakteristik yang ketiga adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah ataupun madrasah dalam penyusunan pembelajaran. Kalau kurikulum prototipe itu menetapkan tujuan belajar per fase untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah. Kemudian menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kedepannya ketika ada kegiatan-kegiatan yang sama-sama diikuti oleh setiap guru, kita bisa saling sharing guna untuk memperbaiki proses pembelajaran kita ke depan. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.